Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini yang kedua setelah minggu kemarin ya dia. Oke. Setelah minggu kemarin kita nggak punya playlist sendiri di YouTube ya. Ini acaranya apa namanya kita nggak ada ya. Ya nanti disimpulin setelah. Nanti disimpulkan lah. Jadi ini kita bertiga untuk ngisi kekosongan. Bener. JO yang nggak ada liputan, yang nggak ada azan. Sebentar, azan. Kita break dulu. Kita lanjut setelah azan. Iya, jadi setelah azan Isya. Setelah azan Isya tadi kita keputus. Lanjut lagi. Minggu kemarin kita ngomongin kompetisi mau jalan. Sebenarnya ini nggak kita duga-duga, nggak kita nyana-nyana, nggak kita konsep sebelumnya. Kita mau bikin ngobrol-ngobrol bertiga gini. Kan kita sebenarnya juga punya podcast ya kan. Cuman podcast beberapa bulan terakhir nggak jalan karena operator kita lagi cuti. Anjay. Cuti mau mempersiapkan pernikahan, Mas Yan. Dia jadi kita beralih bikin video mumpung kita operator video kita lagi senggang nih. Karena JO punya kerjaan masing-masing ya. Jadi JO bukan sebuah tempat bekerja. Iya nggak? Ntar kalau nggak enak tinggal dipotongnya. Gak apa-apa, Kik. Terus. Gitu, nah terus langsung merasa bersalah gitu. Iya, kita kan bukan tempat kerja, jadi kita punya kesibukan masing-masing yang ya ini karena pandemi juga akhirnya kita banyak yang work from home. Abdillah juga bekerja di rumah sekian lama setelah dia pulang dari Inggris waktu itu. Terus gue juga yang sempet nggak ngapa-ngapain. Nah terus ini kita hari ini ngomongin apa nih? Jadi kan kompetisi kemarin kita minggu kemarin ya kita ngomongin kompetisi mau jalan dengan minggu kemarin banget ya, baru banget minggu kemarin kayaknya. Baru minggu kemarin waktu itu sore kompetisi mau jalan dengan segala caranya tanpa penonton dengan protokoler kesehatan yang katanya sudah akan disiapkan terus dipusatkan di Pulau Jawa gitu. Kemarin lebih ke kompetisinya dan lebih ke timnya. Cuman kita mau ngomongin setelah pandemi, kan pemain-pemain juga 5 bulan berarti ya, 5 bulan terhitung dari Maret jadi. Corona datang ke Depok waktu itu pertama kali, Depok. Februari akhir tuh ke selatannya ibu kota. Bukan Jakarta Selatan tapi selatannya Jakarta. Rumah gua. Depok itu Februari, berarti terhitung dari Februari liga langsung berhenti. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ini Agustus, September, nanti baru mulai di Oktober. 8 bulan pemain-pemain yang biasanya tiap pagi latihan, yang biasanya pagi dia latihan, terus istirahat sebentar, di mes pada nongkrong-nongkrong, ntar sore latihan lagi, di weekend mereka main, dan ini 8 bulan murni mereka di rumah. Setelah pandemi, apakah Simic tetap jadi Simic? Apakah di tim lain Spaso tetap jadi Spaso? Apakah di Beto tetap jadi Beto? Setelah 8 bulan mereka nggak ngapa-ngapain. Apakah Rico bisa ya menggocek-gocek lawan seperti biasa ya? Ya bukan kita pesimis dengan pemain-pemain itu, tapi ya kita sendiri aja. Kita sendiri yang biasanya futsal ketawa. Ketika nyoba futsal akhirnya ngos-ngosan. Gue juga semakin berkembang selama work from home itu berkembang. Ya, bukan badannya tapi kan maksudnya bukan badannya gue berkembang. Iya berkembang badannya. Bukan kinerja badannya. Jadi pemain apakah emang setelah pandemi tetap oke menurut lo gimana? Kipli yang masih baca berita bola terus dia. Kita juga baca. Kalau mungkin apa ya? Ini apaan sih? Itu pemain setelah pandemi ya mungkin bakalan kagok lah istilahnya, maksudnya ya lu apa ya udah lama nggak main tiba-tiba main lagi gitu kan, kayak gue misalkan udah lama nggak main terus main lagi bakal ngos-ngosan, terus juga mungkin apa ya bakalan ada yang berkurang lah istilahnya. Kalau dari gue sendiri kan bakal ya nggak mungkin bakalan balik lagi tapi butuh proses lagi gitu. Ya kalau lu kan pasti kalau atlet mungkin di rumah cuman ya latihan lu olahraga lu kirim video. Iya gitu. Kirim video. Beberapa yang gua tahu mereka diharuskan sama pelatihnya kirim video
Dia latihan di rumah sendiri, jaga stamina fisik. Tapi kan itu juga nggak kenceng kalau dia latihan dengan pelatih ya nggak, walaupun dikontrol gimana? Ya mungkin kalau dari intensitas memang berkurang ya. Cuma kan bukan berarti selama mereka di rumah mereka rebahan doang, mereka makan terus tidur. Enggak lah, pelatihan tetap pelatihan. Iya. Itu yang ngebedain atlet sama kita sebenarnya. Jadi walaupun nggak ada kompetisi, nggak ada pertandingan, mereka tetap bisa latihan di rumah. Karena kan banyak juga kok pemain-pemain yang bikin video latihan di rumah ya kan. Kayak Mark Locke, terus kayak Simic waktu balik ke Kroasia juga bikin. Ryuji sering banget bikin video jadi tergantung masing-masing pemainnya dan gue rasa mereka pemain profesional, mereka tahu harus ngapain lah, mereka tahu gimana cara bertanggung jawab sama diri sendiri, terutama soal jaga kondisi fisik karena kan itu pekerjaan utama mereka membutuhkan fisik yang oke gitu, nggak yang kayak kita mentang-mentang work from home ya udah memang aktivitas kita sedikit berkurang. Mungkin pemain-pemain itu juga secara intensitas, secara atmosfer nggak seketat ketika ada pertandingan, nggak seketat lagi latihan mingguan seperti biasa. Cuman kalau dari segi pemain sendiri, apakah nanti kekhawatirannya ketika main lagi, apakah kondisi kebugaran mereka turun atau gimana? Kan dikontrol sama tim dokter kan? Iya mungkin, tapi kalau skill sih kayak ada yang bilang skill itu nggak berkurang, cuman kebiasaan, jadi mungkin mereka mungkin lebih ke situnya kebiasaan. Tapi yang bahaya juga kan mungkin cedera yang menghantui gitu. Kalau tim luar gue kurang tahu ketika main ulang mereka banyak yang cedera enggak? Cedera relatif ya, maksudnya banyak yang cedera atau enggak kan sebenarnya cedera itu normal gitu. Maksud gue kalau kita rata jadi banyak yang cedera atau jarang yang cedera nggak bisa juga, karena kan di situasi di kondisi manapun bisa jadi di satu kompetisi pemain-pemain itu beberapa cedera, jadi kita nggak bisa ngukur kayak karena habis corona terus pada cedera nih, nggak juga kayaknya, nggak bisa kita buat kayak gitu karena di kondisi biasa pun masih bisa cedera. Tergantung balik lagi pemain jaga kondisinya ketika latihan di rumah gimana, makannya gimana, bener apa enggak gitu. Jadi gua rasa sih kalau soal kekhawatiran dari segi fisik ya kita kurang tepat untuk khawatir soal itu. Yang dikhawatirkan justru kan mood, chemistry ketika udah lama nggak ketemu, ketika udah nggak main bareng dalam rentang waktu beberapa bulan. Mungkin itu ada penyesuaian dan perubahan dari sebelum break karena pandemi gitu. Lebih ke situ sih. Kalau menurut gua nanti apakah nanti gimana pemain Persija akan bisa kontrol kebugaran? Ya paling butuh penyesuaian seminggu 2 minggu, setelah itu normal. Kayak waktu itu kan sempat juga pemain-pemain Persija liburan setelah kompetisi atau waktu ketika liga di ban beberapa bulan karena ada kerusuhan di GBLA itu kan sama juga kan, beberapa lama nggak latihan, tapi ketika balik ya seminggu 2 minggu recovery beres. Jadi lebih ke kalau soal fisik lagi mungkin ya. Iya lebih kalau soal fisik sih lebih nggak khawatir, tapi lebih ke gimana understanding the game-nya gitu sih. Dan ya udah kelar. Gitu doang. Jadi kalau dari gue sih apakah nanti kompetisi akan berjalan menarik. Kalau berkaca di liga luar ya, kita kan selama break juga kan kita nonton liga luar ya. Dari liga Inggris sama liga Jerman terutama kan pemain-pemain kayak Jadon Sancho juga kan agak butuh penyesuaian sedikit kan dari segi permainan. Jadi awal-awal main juga agak lambat, tapi kan nggak lama setelah itu bisa on fire lagi. Liverpool waktu balik dari break seri lawan Everton, tapi setelah itu menang lawan Crystal Palace. Jadi menurut gua ya penyesuaian itu pasti akan tetap ada lah, cuman nggak terlalu dikhawatirin banget. Kecuali kayak selama emang break lu nggak ngapa-ngapain, olahraga enggak gitu, main PB sampai jam 3 subuh, bangun siang kan enggak. Atlet-atlet enggak kayak gitu. Main FIFA, kalau kita kan FIFA. Iya, main FIFA sampai azan subuh ya kan? Enggak lah. Mereka tahu harus ngapain karena itu pekerjaan mereka. Sama aja kayak kita tahu gimana harus maintain. Lu nih, kerjaan apa sih? Lu gimana? Intinya lu gimana? Lu tahu gimana cara tetap prima di kerjaan kan? Ya gue tetap tahu gimana cara bikin berita. Iya, bikin berita dengan angle-angle baru, dengan susunan kata baru. Itu harus tetap dilatih lah gitu. Jadi nggak monoton di situ-situ juga. Pemain juga gitu. Mereka walaupun lagi kayak gini, mereka tetap challenge diri mereka sendiri. Iya. Lu kerja di mana emang? Kerja di kantornya apa perusahaannya? Perusahaannya gue rasa nggak usah disebut. Ngapain juga kalau ada urusannya.
Bingung. Lagi cuma pendek ya. Kesimpulannya kalau emang tadi kekhawatiran setelah pandemi, cuma kan pasti ada beberapa penyesuaian. Itu baru dari segi di dalam lapangan, di luar lapangannya dari penonton. Oke, kita tanpa penonton, tapi perangkat pertandingan apakah siap untuk tetap jaga protokoler kesehatan, jaga jarak, berarti masker apa segala macam. Ini nggak cuma soal pemain doang. Jadi ketika balik, tapi enggak, sebentar. Kan kalau di liga-liga luar pemain-pemain cadangannya di belakang di tribun. Kalau kita kan tribunnya agak tinggi tuh. Berarti jauh banget dong pemain cadangan nama itunya. Enggak sih, gua rasa cuma beda di gua kayaknya cuma bisa bakal dikasih jeda satu bangku doang. Iya, kayak biasa lo di tempat umum gitu kan. Bisa jeda doang. Di gitu. Jadi waktu gimana ya? Bundesliga waktu itu awal balik gue liat masa baju latihan dijembrengin di di pagar tribun. Ya kayak gitu-gitu pasti nanti pemandangan kayak gitu ada. Ya moga-moga. Tapi gue sempat kabar gitu Persija bakalan di tribun tuh bakalan naruh foto-foto lu pada gitu misalkan. Lu pada tuh siapa? Di Jackmania gitu. Oh, di Jackmania doang? Iya. Berarti Persija bakalan naruh foto-foto. Itu begitu? Iya. Kemungkinan. Berarti yang ada itunya doang. Ada katanya doang. Ada katanya enggak? Ada. Kalau enggak ada katanya foto lu enggak ada, lu Jackmania. Kita lihat aja nanti di tribun ada enggak? Gitu. Oh iya. Berarti kayak kalau di luar negeri kan kalau di Premier League webcam ya. Kayak live cam gitu. Oh iya benar. Nah kayak gitu. Cuman Arsenal gitu tuh. Oh berarti nanti dari yang ada KTA-nya fotonya bakal dipajang di tribun. Kemungkinan besar kayak gitu sih, Bung. Oh, oke juga. Kalau gitu segera perpanjang. Kayak waktu itu Manchester City ya. Manchester City kalau nggak salah kayak gitu dah. Gitu. Emang City ada supporter ya? Gue baru mau ngomong itu. Enggak, jangan ngomongin klub luar. Iyalah, kita out of topic, out of context nih kita. Enggak ada urusan. Jadi kalau setelah pandemi pemain main bola lagi, mungkin ada pemain yang agak gemukan itu ada nggak? Ada. Jadon Sancho, gue ngeliat yang paling nyata kayak Jadon Sancho agak sedikit gemuk. Tapi dari segi permainan nggak ada yang mengkhawatirkan sih sebenarnya. Karena kan wajar lah lu biasa dapat intensitas latihan 80 tapi ketika pandemi lu drop jadi 50 atau 60 gue rasa ya nggak sepenuhnya salah si pemain karena kondisinya emang kayak gitu. Dia mau latihan sekeras apapun di rumah kayaknya mood di rumah nggak sama kayak mood di tempat latihan atau di lapangan. Ya gitulah. Dan moga-moga juga berarti nanti kalau ada pertandingan nggak ada WW kan ya, berarti nggak ada teman-teman yang berangkat ke sana kecuali emang di daerah sana kan. Iya, yang di daerah sana pun nggak boleh mendekat ke stadion. Iya, boleh mendekat ke stadion. Tapi kita dilarang pun kan ntar ada yang datang. Ya mudah-mudahan aja ikutin aturan lah. Iya, kita tetap patuhin himbauan yang ada lah, karena kan di tengah kebingungan kita nggak tahu mau apa, diikutin aja lah. Daripada kita nggak ada tontonan. Kan ambil baiknya, ambil positifnya ya, lu jaga kesehatan, lu pakai masker, lu cuci tangan, dan segala macam. Jadi berarti tahan dulu aja. Kan bisa tonton di layar kaca ya. Iya, dan sekali lagi kita duduk deket-deketan karena juga emang kita udah sebelum masuk sini kita udah pakai hand sanitizer segala macam ya. Jadi kita udah bersih semua kok. Udah aman lah. Udah gitu tuh. Ya, udah gitu aja dari kita di minggu ini kan ya. Dia ngebuka kan? Ya makanya kalau dari gue sih cukup. Kalau dari lu sebagai yang ngebuka ada nggak? Ya udahlah, karena ya gue tetap berharap kompetisi ya kayak minggu kemarin kita berharap siapa supporter yang nggak pengen timnya juara, kita juga pengen tim kita juara. Akhirnya dan setelah semua supporter lain juga pengen timnya juara juga. Jadi kencang-kencangan doa aja karena kita nggak bisa dukung. Apalagi harus ada sekarang peraturan baru, pemain muda tuh harus main 2 minimal. Ya setelah nanti dimulai kan. Iya. Tapi kayak musim lalu kita pernah kayak kita pernah buat formal doang kalau nggak salah ya. Dimainin 20 menit 85 baru masukin gitu ya. Lu waktu itu masih masuk kategori pemain muda. Menit 20 pada diganti atau menit 30 pada diganti. Ya kita selalu banyak taktik lah untuk kayak gitu. Ya orang-orang kita orang-orang kita tuh pintar-pintar, kita aja yang pesimistis. Iya. Ngomongnya orang Indonesia begini, orang Indonesia gini, malah justru orang luar pengen. Kita tuh terlalu cepat menghakimi saudara sendiri. Yang jelas ya udah gitu aja. Yang pastinya moga-moga pemain-pemain juga tetap sehat karena walaupun dibilang liga udah mau jalan masih lama, Agustus, September, Oktober masih 2 bulan. Masih 3 bulan, Agustusnya belum mulai. Agustus, September, Oktober ntar. Iya, sekarang kan awal Agustus nih. Bilang Oktober misalnya tanggal berapa, Pli? Apa? Di berita tanggal berapa? Oktober itu mungkin
kalau kemungkinan saat tanggal 1 tuh. Nah, misalkan 1 Oktober, ntar tiba-tiba berita di tanggal 30 September diundur lagi. Iya, diundur 2 minggu lagi persiapan, atau ntar di tanggal 15 Oktober mundur lagi di akhir Oktober akhirnya gitu. Jadi masih lama pertandingan. Semoga pemain-pemain juga ini jadi alert nih buat pemain-pemain. Dan operator juga pasti punya banyak akal lah untuk menghindari untuk ngadepin perubahan-perubahan ini. Iya. Ya udah tutup aja lah. Ya kita sama-sama berharap tim kita dapat yang terbaik pastinya. Siapa yang pengen juara kan gitu lagi. Biar mengamankan tiket AFC. Tiket apa? Oh, AFC tetap pakai tiket juara 1 2 3. Juara 1 itu ya. Yang Juaranya walaupun gak ada degradasi. Jadi tapi jangan terbuai karena gak ada degradasi, ntar gak apa-apa di peringkat 15 gitu. Dah jangan dibahas. Akhir kata, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.